Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Triana Indrawati MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologis Perkembangan dan juga teman-teman kelas PLB yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudulkan Kecerdasan pada Perkembangan Anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Agustina dengan NIM 2420051 sebagai moderator dan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, pemateri pertama Inas Samarohlida dengan NIM 2420053, pemateri 2 Mila Rizkiana dengan NIM 2420054, pemateri 3 Nurul Rizki Amazi dengan NIM 2420083. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kemudian pengertian kecerdasan tadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu 9 jenis kecerdasan. Gardner membagi kecerdasan manusia menjadi 9 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan lingualistik, yaitu berkaitan dengan kemampuan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis, yaitu merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga yaitu kecerdasan ruang, merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Kemudian, kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan. Kemudian, kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis, merupakan kemampuan dalam memahami gejala-gejala alam, memperlihatkan kesadaran ekologis, dan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial, merupakan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam kecerdasan menurut para ahli. Macam-macam kecerdasan menurut para ahli psikologi di dunia menyimpulkan terkait dengan pemetaan kecerdasan atau question mapping. Seseorang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kecerdasan intelektual, disebut sebagai intelijensi yang merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional, adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar. Memotivasi diri. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dan dapat berubah-ubah setiap saat. Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Sebagai rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengin dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasannya. Selanjutnya saya akan membacakan teori keempat, yaitu teori kecerdasan ganda.
Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya, setiap orang jika dihadapkan pada sesuatu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Selanjutnya yaitu materi kriteria teori kecerdasan. Kriteria keabsahan munculnya teori kecerdasan yang pertama yaitu memiliki dasar biologis. Kecenderungan untuk mengetahui dan memecahkan masalah merupakan sifat dasar biologis atau fisiologis manusia. Yang kedua, bersifat universal bagi spesies manusia. Setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Yang ketiga, nilai budaya suatu keterampilan. Cara untuk memahami sesuatu didukung oleh budaya manusia dan merupakan hal yang harus diteruskan kepada generasi penerus. Yang keempat, memiliki basis neurologi setiap kecerdasan. Memiliki bagian tertentu pada otak sebagai pusat kerjanya dan yang dapat diaktifkan atau dipicu oleh informasi eksternal maupun internal. Yang terakhir, dapat dinyatakan dalam bentuk simbol. Setiap kecerdasan dapat dinyatakan dalam bentuk simbol dan tanda-tanda tertentu. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, mengembangkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Kecerdasan ganda merupakan teori sifat filosofis. Hal ini tampak pada sikap terhadap belajar dan pandangan terhadap pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran ditinjau dari sudut pandang kecerdasan ganda, lebih mengarah pada hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu secara langsung terhubung secara eksistensi, kebenaran dan pengetahuan. Gambaran tentang pendidikan diwarnai oleh semangat Dewey yang mendasar daripada pendidikan yang bersifat progresif. Teori-teori yang banyak digunakan selama ini dan teori musik, pengamatan ruang dan body teknik Armstrong 1994 adalah hal yang baru ketika Gender memasukkan teori-teori itu semua ke dalam pengertian kecerdasan dan bukannya talenta atau bakat sebagaimana orang-orang mengatakan bakat atau gender. Bakat-bakat atau teori kategori-kategori tersebut dikatakan sebagai kecerdasan untuk menggambarkan terhadap teori yang dikemukakan. Gender merancang dasar-dasar tes dalam pelatihan dan memiliki banyak pengalaman. Selain talenta atau bakat, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam teori kecerdasan ganda yaitu 1. Setiap orang memiliki semua kecerdasan itu. Kedua, banyak orang yang mendapatkan pengalaman masing-masing kecerdasannya sampai ke tingkat optimal. Ketiga, kecerdasan biasanya bekerja bersama-sama dengan cara yang unik. Dan yang keempat, adanya banyak cara untuk menjadi cerdas. Pengalaman-pengalaman menyenangkan ketika belajar akan menjadi aktivator bagi pengembangan kecerdasan pada tahap pengembangan berikutnya. Sedangkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan, memalukan, dan menyebabkan marah dan mengalami emosi negatif selain akan menghambat pengembangan kecerdasan pada tahap pengembangan berikutnya. Apabila ingin mengetahui arah kecerdasan siswa di kelas, dapat digunakan melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya pada yang dikerjakan siswa ketika waktu luang. Setiap guru dapat menggunakan catatan-catatan kecil praktik yang dapat digunakan untuk memantau kecenderungan pengembangan kecerdasan siswa di kelas. Guru juga dapat menyusun checklist yang berisi tentang
tentang kecerdasan-kecerdasan tersebut. Untuk memantau, selain checklist, ada cara lain yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen, merupakan foto, rekaman-rekaman lain yang berhubungan dengan aktivitas siswa, dan catatan-catatan di sekolahan yang berhubungan dengan peringkat nilai semua mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda antara lain dengan menyediakan hari-hari karir, studi tour, biografi, pengembangan terprogram, kegiatan-kegiatan eksperimen, majalah dinding, papan display, membaca buku-buku yang dipertunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan ganda, membuat tabel pengembangan kecerdasan ganda atau Human Intelligence Charts. Ada satu alternatif lain yang dapat digunakan dalam rangka memantau pengembangan kecerdasan siswa di kelas, yaitu dengan memperdaya siswa sendiri. Artinya checklist yang mencakup kecerdasan-kecerdasan tadi yang mengisi buku-bukunya guru, tetapi mengisi dilakukan oleh para siswa. Kegiatan ini di kelas pada saat-saat tertentu. Pada pengisian checklist tentang kecerdasan-kecerdasan masing-masing, anak mereka saling mengembangkan nilai antara teman. Misalnya, Ali melakukan pengamatan terhadap Budi, dan mendasarkan pengamatan Ali mengisi checklist tentang kecerdasan-kecerdasan apa yang dilakukan oleh Budi. Demikian Budi melakukan hal yang sama seperti Ali terhadap anak lain. Demikian seterusnya. Selain anak diberi kesempatan untuk menilai kecerdasan teman, ia juga diberi kesempatan untuk self monitoring dengan cara mengisi checklist tentang kecerdasan-kecerdasan yang milikinya. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk anak-anak SMP, SMA. Pengingat pada dasarnya mereka suka berbicara dan bergaul dengan teman sebayanya daripada dengan gurunya. Di samping itu, model konseling sebaya atau tutor sebaya dapat belajar kecerdasan ganda, memungkinkan berbagai aspek dalam diri anak dapat pengembangan selaras dan optimal. Pendidikan atau pembelajaran kecerdasan ganda berorientasi pada pengembangan potensi anak, bukan berorientasi pada idealisme guru atau orang tua, apalagi ideologis politik. Anak pengembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat. Pertanggungjawaban, percaya diri, dan mandiri tidak bergantung pada orang lain, kreatif maupun berkolaborasi, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia yang hidup di era ekonomi informasi adab global. Bentuk ekstrim kecerdasan dan kreativitas. Pertama, bergantung pada faktor internal dan eksternal. Kedua, kreativitas rendah dan kecerdasan rendah, kreativitas rendah dan kecerdasan tinggi, kreativitas tinggi dan kecerdasan rendah, kreativitas tinggi dan kecerdasan tinggi. Kecerdasan cenderung berpikir konvergen, yaitu proses pemikiran memusat dan menekankan pada pencapaian jawaban tunggal yang paling tepat. Yang ketujuh, kreativitas cenderung berpikir invergen, yaitu proses berpikir menyebar dengan menekankan pada segi kesesuaian. Selanjutnya, kesimpulan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, tepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan tepat mengerti jika
dengar keterangan kecerdasan adalah kesempurnaan pengembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan berpikir. Kecerdasan ganda merupakan teori yang bersifat filosofis. Hal ini tampak pada sikapnya yang terhadap belajar dan pandangannya terhadap pendidikan atau pembelajaran ditinjau dari sudut pandang kecerdasan ganda lebih mengarah kepada hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu secara langsung berhubungan dengan intensi kebenaran dan pengetahuan bentuk-bentuk eksternal, dan kecerdasan dan kreativitas antara lain bergantung pada faktor internal, eksternal. Kreativitas rendah, kecerdasan rendah, kreativitas rendah, kecerdasan tinggi, kreativitas tinggi, kecerdasan rendah, kreativitas tinggi, kecerdasan tinggi, kecerdasan cenderung berpikir konvergen, dan kreativitas cenderung berpikir divergen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.